Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Henry Ergianto MM selaku dosen pembimbing dan Ibu Dian Budi Sapitri selaku pembimbing lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya Anya Sapitri dengan NIM 1709623010 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan di PT Buana Indomobil Trada pada divisi Sales Support. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui, sebagai bekal memasuki dunia kerja, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai teori yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi diperlukan pengalaman yang nyata. Maka dari itu, praktik kerja lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang memberikan kesempatan dalam menerapkan kompetensi yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia nyata. Dalam pelaksanaannya, praktikan memilih melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Buana Indomobil Trada. Pemilihan perusahaan ini berdasarkan pada aktivitas administrasi yang mendukung proses penjualan distribusi hingga layanan purna jual kendaraan. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan ditempatkan pada divisi sales support dengan bidang pekerjaan pada divisi ini sesuai dengan kompetensi program studi, pendidikan administrasi perkantoran dengan mencakup pengelolaan administrasi penjualan, dokumen, dan penggunaan bagian dari kegiatan administrasi penjualan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, proses praktik dilakukan secara bertahap melalui 3 metode. Yang pertama ada metode observasi. Di sini diperkenalkan tentang lingkungan kerja perusahaan, alur administrasi, dan prosedur kerja yang diterapkan pada divisi sales support. Hal tersebut dapat membantu pemahaman dasar terkait hubungan antar bagian maupun antar divisi. Lalu yang kedua ada partisipasi. Setelah memahami proses kerja, praktikan mulai diberikan tanggung jawab untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dengan diperolehnya pengalaman mengenai pengolahan dokumen, penginputan, maupun penyusunan dokumen. Yang terakhir ada evaluasi. Di sini, selama melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan yang dilakukan turut diperiksa oleh pembimbing lapangan. Untuk selanjutnya, diperiksa apakah terdapat kesalahan. Selanjutnya, ada profil perusahaan. Di sini untuk PT-nya itu bernama Buana Indomobil Trada. Untuk alamat lengkapnya itu ada di Jalan Raya Bekasi nomor KM 19 RW 2 Rawajati, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Untuk website sendiri bisa diakses di www.suzuki.trada.id. Untuk visinya sendiri menjadi dealer otomotif terbaik di Indonesia dengan menyediakan alat mobilitas berkualitas dan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk misinya sendiri menjadi pilihan utama bagi pelanggan dalam hal penjualan kendaraan, layanan guna jual servis, dan ketersediaan suku cadang. Selain itu, menyediakan alat mobilitas dan layanan yang berorientasi pada kepuasan kebutuhan konsumen. Untuk sejarah perusahaan sendiri, PT Buana Indomobil Trada ini didirikan pada tanggal 23 November 1999 sebagai anak perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang merupakan salah satu kelompok usaha otomotif terbesar di Indonesia. Sejak awal berdiri, perusahaan dibentuk untuk mendukung kegiatan pemasaran dan pelayanan kendaraan Suzuki melalui jaringan dealer resmi yang terintegrasi dengan PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM Suzuki di Indonesia. Nah, seiring perkembangannya waktu, PT Indomobil Trada ini terus memperluas jaringan pelayanan hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai dealer resmi terbesar Suzuki, PT Buana Indomobil Trada ini bergerak di bidang otomotif dengan menjalankan kegiatan usahanya menerapkan konsep pelayanan 3S, yaitu ada sales, service, maupun spare part. Nah, untuk sales sendiri, perusahaan melayani proses pemasaran dan penjualan kendaraan kepada konsumen. Lalu servis sendiri dengan berfokus pada perawatan dan perbaikan kendaraan agar tetap dalam kondisi optimal. Sementara spare part, yaitu menyediakan suku cadang atau suku cadang asli Suzuki yang digunakan untuk mendukung kebutuhan perawatan maupun kebutuhan kendaraan. Selanjutnya, di sini terdapat
struktur organisasi yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan. Nah, selama melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan ditempatkan pada divisi sales support yang dimana berada di bawah pimpinan Chief Operational Coordinator dengan peran pendukung sebagai administrasi penjualan maupun distribusi kendaraan. Untuk bidang pekerjaannya sendiri, yang pertama, analisis surat jalan dari setiap cabang. Nah, kegiatan pertama ini dilakukan dengan menganalisis surat jalan dari setiap cabang yang dimulai dengan mencocokkan nomor rangka kendaraan pada surat jalan berdasarkan data yang tersedia pada Microsoft Excel untuk memastikan kesesuaian data kendaraan. Nah, jika data sesuai, kita bisa memberikan highlight pada data dan mencantumkan kode cabang perusahaan pada surat jalan. Lalu yang kedua itu ada mencantumkan surat jalan kendaraan terhadap setiap cabang. Nah, selain melakukan verifikasi surat jalan, praktikan juga melanjutkan dengan pengelompokan surat jalan berdasarkan cabang dengan melengkapi tanda terima sebelum dimasukkan ke dalam map untuk diambil nantinya oleh para korektor dari masing-masing cabang. Lalu yang ketiga itu ada pengisian surat konfirmasi pesanan kendaraan terjual. Di sini, praktikan melakukan pengisian formnya berdasarkan dokumen pada catatan penjualan, sehingga data dapat dikatakan valid dengan pemesanan kendaraan. Dan terakhir ada pengelolaan berkas penjualan kendaraan. Praktikan menyusun berkas penjualan kendaraan sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi, di mana kwitansi pink untuk wiraniaga, lalu kwitansi putih untuk kasir, dan kwitansi hijau untuk sales administrasi. Nah, setiap berkas tersebut nantinya dilengkapi dengan memo, berkas order, faktur penjualan, catatan penjualan, faktur pajak, dan yang terakhir ada surat perintah pembayaran. Lalu berikutnya ada analisis pekerjaan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama praktik kerja lapangan, terdapat 3 jenis pekerjaan yang menjadi fokus analisis. Yang pertama itu ada verifikasi dan pencocokan data kendaraan. Melalui pekerjaan ini diperoleh pemahaman tentang ketelitian dalam administrasi dengan setiap data kendaraan sesuai dengan dokumen pendukung sebelum diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua itu ada penyusunan dokumen administrasi kendaraan. Diperoleh pemahaman dengan mengenai setiap dokumen itu perlu disusun berdasarkan data transaksi yang valid dan saling berkaitan dengan dokumen lainnya. Lalu yang terakhir itu ada pengelolaan dan pengarsipan dokumen. Di sini diperoleh pemahaman terkait penyusunan arsip dan sistematika mampu memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan dalam kondisi yang mendesak. Lalu selanjutnya ada hambatan dan juga solusi. Hambatan yang pertama ini terjadi pada saat pengisian surat konfirmasi pesanan kendaraan atau biasa disebut dengan SKPK. Nah, pada awalnya terdapat kesalahan dalam menentukan data yang dijadikan sebagai acuan dalam pengisian, sehingga terdapat kekeliruan dalam pengisian bagian total harga dalam form tersebut. Untuk mengatasinya, praktikan melakukan konfirmasi kembali kepada pembimbing lapangan dengan menggunakan catatan penjualan sebagai acuan utama dalam pengisian SKPK berikut. Lalu yang kedua itu ada hambatan terkait proses pengiriman berkas kwitansi ke masing-masing cabang. Nah, di sini terdapat miskomunikasi mengenai alamat tujuan pengiriman. Nah, sebagai tindak lanjutnya, divisi terkait langsung menghubungi pemilik berkas terkait alamat yang valid dan juga menambahkan lembar tanda terima sebagai konfirmasi bahwa berkas tersebut sudah tersampaikan dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada hilangnya map cabang perusahaan yang masih berisikan surat jalan kendaraan. Nah, kondisi tersebut diatasi dengan kolektor dari cabang terkait berkoordinasi secara langsung dengan divisi sales untuk memperoleh kembali surat jalan yang hilang tersebut, sehingga proses administrasi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di PT Buana Indo Mobil Trada, praktikan sendiri memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pengelolaan administrasi, pengelolaan data, pengarsipan dokumen, serta penggunaan sistem informasi perusahaan. Selain itu, praktikan juga dapat belajar mengenai
pentingnya ketelitian, tanggung jawab, serta koordinasi antar setiap bagian dalam mendukung operasional perusahaan. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.